Goku dan makanan itu kayak dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Dari dulu sampai sekarang, dia selalu punya satu kelemahan, perut kosong. Banyak anime shonen lain yang punya karakter doyan makan, tapi nggak ada yang bisa ngalahin level kelaparan Goku. Di Dragon Ball Daima, sisi rakusnya ini makin jadi, apalagi dengan setting baru di alam iblis. Hampir di setiap episode, dia selalu nemu makanan aneh yang belum pernah dia coba sebelumnya, dan tanpa ragu langsung disantap. Bayangin aja, makanan di alam iblis pastinya jauh dari kata normal. Tapi buat Goku, selama enak, gas terus. Nah, di episode 16, Daigetsu, kebiasaan makanan ini makin kelihatan lagi. Bukan Goku namanya kalau nggak sempet makan dulu di tengah kekacauan. Meski ada yang mempertanyakan karakterisasinya di Daima, satu hal yang pasti, kalau urusan makan, Goku tetap Goku. Nggak heran sih, hal pertama yang Goku lakuin di Dragon Ball Daima adalah makan. Begitu diperkenalkan, dia langsung duduk manis di meja pesta ulang tahun Trunks. Dikelilingi teman-temannya, Krillin, Meren, dan tentu saja makanan bertumpuk di depan matanya. Dan karena Bulma tahu banget selera Goku, udah bisa ditebak. Semua menunya serba daging. Kaki ayam ada, burger jelas. Goku bahkan masih ngemil sambil ngobrol serius sama Kai tertinggi dan Kibito. Baru setelah semua makanan ludes dan perutnya kenyang, dia siap buat duel lawan Vegeta. Khas Goku banget kan, makan dulu, mikirin yang lain belakangan. Kalau ada satu hal yang nggak pernah berubah di Dragon Ball, itu adalah fakta bahwa Goku selalu makan dulu sebelum mikirin hal lain. Dan gak ada yang lebih tahu soal ini selain Bulma. Sebagai sahabat seumur hidupnya, dia udah paham betul cara bikin Goku bahagia, yaitu dengan makanan enak tanpa batas. Di pesta ulang tahun Trunks di episode 1 Daima, Goku jelas menikmati setiap gigitan yang masuk ke mulutnya. Dari sayap ayam, burger, sampai steak premium. Semua dia lahap tanpa sisa. Cara dia nyeruput steak mahalnya aja bikin ngiler, dan pastinya dalam hitungan detik makanan itu udah ludes. Begitu kenyang, barulah dia siap terbang buat latihan bareng Vegeta. Di episode 2 Daima, setelah ambil lagi tiang listrik dari Master Roshi, Goku langsung balik ke Capsule Corp buat ya apalagi kalau bukan makan. Seperti sahabat sejati, Bulma udah nyiapin sepiring makanan lezat buatnya. Sayangnya momen nikmat itu nggak bertahan lama karena Glorio datang ke bumi dan bikin makan siangnya terganggu. Tapi tenang, Goku nggak bakal bertarung dalam keadaan lapar. Sebelum pergi ke alam iblis, dia udah sempat ngisi perut dengan pangsit dan roti kukus. Kalau aja nggak keburu pergi, bisa dipastikan dia bakal ngabisin lebih banyak roti kukus, sayap ayam, nasi, dan makanan enak lainnya. Di episode 3 Daima, Goku masih lapar karena belum selesai makan sebelumnya. Begitu sampai di alam iblis, dia, Shin, dan Glorio mampir ke bar kumuh setelah dengar ada yang jual hamburger. Dan tentu aja Goku langsung borong banyak. Tapi burger di alam iblis ini beda dari biasanya. Rotinya hitam, keju meleleh, dan isiannya mencurigakan, kayak lidah. Glorio sampai ngasih peringatan, percaya deh, lu nggak mau tahu itu daging apaan. Tapi yang namanya juga Goku, selama bisa dimakan, gaskan aja. Dia bahkan ngunyah burgernya sambil bertarung lawan iblis yang brutal. Di episode 4 Daima, Goku, Shin, dan Glorio lagi nyari pesawat baru, tapi malah mampir ke perhentian alam iblis. Mereka dapat banyak barang berguna seperti benih langit, medibug, pokoknya peralatan-peralatan yang penting deh. Tapi buat Goku, yang paling penting tetap makanan. Di sana ada penjaga toko iblis yang baik hati, atau mungkin cuma nyari pelanggan, yang nyodorin seekor kadal panggang yang udah ditusuk. Warnanya merah, hijau, jauh dari kadal biasa, tapi Goku sih hajar aja. Dan yang paling mengejutkan, dia sampai nggak minta tambah. Padahal biasanya kalau makanannya enak, Glorio pasti udah jadi ATM berjalan buat bayar porsi kedua. Tapi kali ini, Goku udah puas. Ini yang paling menarik. Biasanya, Goku nggak pernah nolak makanan. Tapi di episode 4 Daima, dia akhirnya nemu sesuatu yang bikin dia hampir muntah.
Jadi ceritanya, setelah puas nyikat tusuk sate kadal, Goku dikasih juga jus herbal dengan madu. Kedengarannya enak kan? Tapi tunggu dulu. Minuman ini adalah cairan emas berisi bola mata kecil. Tentu aja Goku tetap nekat coba. Tapi begitu tegukan pertama masuk, langsung mual. Wajahnya langsung berubah, ekspresinya kayak abis makan kacang senzu kadaluarsa. Manis sih, tapi menjijikan. Bahkan penjaga toko yang jamin rasanya enak nggak bisa bikin Goku percaya. Jadi bisa dipastikan ini pertama kalinya dalam sejarah Dragon Ball ada makanan yang Goku nggak sanggup telan. Di episode 6 Daima, Goku, Shin, dan Glorio makan malam di gua, ditemani api unggun yang bikin suasana makin epic. Makanan Goku kali ini daging kalengan yang misterius. Glorio lagi-lagi kasih peringatan, lu nggak mau tahu ini dari apa. Tapi Goku cuek aja, dia malah santai nyikat habis sampai kaleng-kalengnya. Kalau lihat bentuknya, daging ini cuma gumpalan coklat aneh, gak menarik sama sekali. Bahkan di kalengnya cuma ada gambar kerangka hewan alam iblis yang justru bikin makin gak jelas itu apa. Tapi ya begitulah Goku, selama bisa dimakan pasti disikat. Yang jelas makanan ini masih lebih enak daripada jus bola mata dari episode 4. Kalau ngomongin makanan Goku di episode 6 Daima, daging kalengan bukan satu-satunya menu yang dia lahap. Setelah Goku dan Panzi ketiduran, kita bisa lihat sisa-sisa makan malam mereka yang berserakan. Ada kaleng kosong, sisa makanan yang gak jelas bentuknya, dan yang paling mencurigakan, sebuah panci dengan saus merah pekat. Siapa yang masak? Kayaknya sih Glorio pakai bahan-bahan dari Panzi. Meski nggak tahu itu daging apa, saus dari mana, atau ada bumbu rahasia apa di dalamnya. Yang jelas Goku dan yang lain makannya sampai habis. Di episode 7, Panzi datang ke tim gak cuma bawa semangat, tapi juga perbekalan. Salah satu yang paling menarik, pangsit manpuku. Bola hitam kecil ini bukan pangsit biasa loh. Sekali makan, perut langsung kenyang setara 2 kali makan penuh. Kedengarannya kayak kacang senzu versi baru kan? Tapi masalahnya, ini Goku yang kita omongin. Alih-alih puas dengan satu, dia langsung makan beberapa sekaligus. Perutnya sih mulai buncit, tapi tetap aja dia nggak benar-benar kenyang. Sementara Panzi bengong, Goku malah senyum puas. Di Dragon Ball Daima, kita semua tahu kalau Goku itu punya 2 kebutuhan dasar yang nggak bisa dilewatkan, makan dan buang air besar. Nah, di episode 7, setelah berhasil sampai di Tamagami 3, penjaga Dragon Ball dunia iblis ketiga, Goku langsung bilang kalau dia harus makan dan ke toilet dulu sebelum siap bertempur. Jadi, Z-Fighters pun langsung meluncur ke restoran terdekat supaya Goku bisa urus segala keperluannya. Di restoran, Goku santai banget makan makanan yang mirip takoyaki, meskipun gak ada yang bilang secara langsung sih. Bentuknya bulat, sausnya coklat, dan disajikan dengan tusuk sate. Jadi kita semua bisa nebak kalau itu ya takoyaki. Yang bikin lebih seru, makanan ini datang dengan sedikit sentuhan khas iblis. Warnanya hijau dan giginya yang kayak serem banget. Tapi Goku dan teman-teman gak peduli deh. Mereka justru pesan banyak banget dan makan dengan lahapnya. Pelayan yang datang juga bilang, ini cocok banget dimakan barengan sama teh. Jadi siapa sangka ya, Goku bisa tetap semangat makan sambil siap-siap bertarung. Di episode 8 Dragon Ball Daima, Goku bener-bener ngeluarin nafsu makannya pas lawan Tamagami pertama. Meskipun Tamagami 3 nggak cukup buat Goku kewalahan, ternyata si Saiyan muda ini masih butuh lebih dari sekedar takoyaki dunia iblis buat ngisi perutnya. Untungnya, restoran yang dia kunjungi sebelumnya punya pilihan makanan ringan yang nampaknya lebih menggoda. Habis nambah tusuk sate takoyaki lagi, Goku nyobain buah zaitun dunia iblis. Walaupun kelihatannya biasa aja dengan kulit hijau pucat dan isi oranye, Goku tetap puas banget dan bahkan makan 3 tusuk sate sekaligus sambil senyum lebar. Kayaknya makanan aneh di dunia ini nggak pernah gagal bikin Goku makin happy deh. Di episode 9 Dragon Ball Daima, Goku bareng Panzi, Glorio, dan Shin nginep di hotel mewah dan mereka pengen banget sembunyi-sembunyi. Jadi, tim naga mutusin buat pesen layanan kamar untuk makan malam. Pas Goku lagi mandi, teman-temannya pesen segala macam.
pangsit, sup, nako, berbagai jenis alkohol, dan yang paling seru, kepiting. Sayangnya acara makan malam mereka nggak berjalan mulus. Tiba-tiba ada pencuri yang nyoba nyuri Dragon Ball mereka. Jadi Goku hampir gak sempat makan. Tapi untungnya dia masih bisa nyicipin daging kepiting yang bener-bener enak. Yang bikin lucu, meski Goku udah makan banyak banget makanan aneh di alam iblis, kali ini kepiting yang dia makan bener-bener normal dan enak banget. Di episode 4, Chetty, Goku ngabisin duit buat beli berbagai macam Medibugs dari alam iblis. Ini tuh serangga yang bisa dimakan dan tiap jenisnya punya efek yang beda-beda buat orang yang makan. Salah satunya Revive Bug yang bisa ngembaliin stamina tapi sayangnya nggak ngilangin rasa lapar. Lalu di episode 10, Ocean, Goku mutusin buat nyobain salah satu Revive Bug kecil berwarna emas yang dia beli. Ternyata rasanya bener-bener ngeselin, bikin Goku nggak seneng banget dan ngebuktiin kalau Panzi, Glorio, dan Shin nggak terlalu tertarik sama Medibugs. Tapi walaupun rasanya nggak enak, Revive Bug ngebantu Goku buat ngisi ulang energi dan malah bikin perutnya agak kenyang juga. Jadi meski nggak enak, ternyata bug ini masih punya kegunaan kan? Di episode 13, Kejutan, tim naga terdampar sebentar di planet Mega, yang terkenal sebagai planet paling berbahaya kedua di alam iblis. Planet ini jadi rumahnya para raksasa yang disebut Megas, dan tentu aja, makanan di sini disesuaikan banget buat ukuran para penghuni raksasa, jadi semuanya jauh lebih gede dari Goku. Sambil nunggu Bulma dan Panzi ngerjain perbaikan kapal, Goku mutusin buat jalan-jalan dan nemu Mega Apple. Kalau apel biasa aja udah nggak bisa ngegantiin rasa lapar Goku, apalagi yang satu ini. Mega Apple yang jauh lebih gede nggak cuma bikin Goku perutnya kenyang, tapi rasanya juga enak banget kayak apel biasa. Yang bikin gokil, Goku bisa habisin semuanya kecuali bijinya. Rasanya sih Goku bener-bener ketemu makanan yang pas buat nafsu makannya yang nggak ada habisnya. Goku udah makan banyak makanan aneh sejak dia nyampe di alam iblis. Tapi di episode 16, Degesu, dia akhirnya merasa kaya di rumah sendiri berkat pasukan Gendarmerie. Setelah Vegeta nggak buang waktu buat ngebantai prajurit terkuat Goma, pasukan yang kalah malah kasih hadiah ke Goku, sekantung keripik kentang. Keripik kentang ini sebenarnya udah muncul sebelumnya pas pasukan Gendarmerie lagi belanja di toko serba ada di Kastil Goma. Ternyata, keripik ini gampang banget ditemuin, mirip kayak di bumi. Goku pun langsung lahap banget makannya karena dia pasti seneng banget bisa ngisi perut setelah ngelihat pertarungan epic Vegeta lawan Gendarmerie. Rasanya sih Goku udah gak sabar buat nyemil snack yang familiar di dunia yang serba aneh ini.